Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuratul Arifah dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian accounting keuangan pendidikan. Istilah akuntansi mulai dikenal pada awal tahun 60-an ketika ilmu akuntansi Amerika Serikat mulai masuk ke Indonesia. Kata akuntansi berasal dari kata to account yang berarti memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi sangat erat kaitannya dengan informasi keuangan. Menurut Sebastian, definisi akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah dari sudut pandang pemakai. Nah, akuntansi merupakan disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien serta mengevaluasi kegiatan suatu organisasi. Kedua, dari sudut pandang proses kegiatan. Nah, akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis accounting keuangan. Accounting keuangan itu ada 10. Yang ke-1, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah jenis yang pertama adalah akuntansi keuangan, disebut juga dengan istilah financial accounting. Yang kedua yaitu akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen selanjutnya adalah akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Yang ketiga yaitu akuntansi audit. Berikutnya adalah akuntansi audit yang juga disebut sebagai akuntansi pemeriksaan. Yang keempat yaitu akuntansi pemerintahan, yaitu tentunya akan mencakup akuntansi pemerintah atau governmental accounting. Yang kelima yaitu akuntansi anggaran. Berikutnya ada konsentrasi akuntansi anggaran atau budgetary accounting yang fokusnya menyusun anggaran pendapatan dan juga biaya-biaya dasar. Yang keenam yaitu akuntansi pendidikan. Jenis-jenis akuntansi selain yang sudah disebutkan juga masih ada jenis lainnya. Berikutnya adalah akuntansi pendidikan atau education accounting, yaitu konsentrasi akuntansi yang berfokus pada pelajaran akuntansi secara keseluruhan. Yang ketujuh yaitu akuntansi biaya. Jenis akuntansi biaya yang selanjutnya adalah akuntansi biaya atau cost accounting. Adapun pengertian akuntansi biaya adalah bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data dan biaya pada suatu perusahaan industri dalam suatu menentukan besarnya harga pokok industri suatu barang atau produk. Yang ke-8 yaitu akuntansi pajak. Akuntansi pajak adalah konsentrasi akuntansi yang fokus pada kegiatan yang menentukan objek pajak. Yang ke-9 yaitu sistem informasi akuntansi. Tugasnya adalah membuat sistem informasi tentang akuntansi yang lebih modern. Yang ke-10 yaitu akuntansi internasional. Selanjutnya adalah akuntansi internasional yang dari namanya bisa ditebak jika fokusnya ke arah perdagangan nasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malia Putri. Saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang prinsip accounting keuangan pendidikan. Baik, dalam manajemen keuangan pendidikan ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, di mana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 yang menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada 4 prinsip, yaitu yang pertama ada transparansi. Transparansi dalam hal ini berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawaban harus jelas, sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Kemudian yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Kemudian yang ketiga, efektivitas. Efektivitas merupakan suatu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen pembiayaan dikatakan memenuhi prinsip efektif apabila kegiatan yang dilakukan dapat mengatur biaya aktivitas dalam rangka mencapai tujuan kualitatif outcome sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas biaya adalah kemampuan pembiayaan mencapai sasaran dan target sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input dan output, antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu yang pertama dapat dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Dan yang kedua dapat dilihat dari segi hasil. Mungkin hanya itu dapat saya jelaskan terkait tentang prinsip akunting keuangan pendidikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyifa Ainur Rahma dari kelompok 9 Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Saya pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang proses pengelolaan keuangan di sekolah. Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar bersama komponen-komponen yang lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah selalu memerlukan biaya. Kegiatan perencanaan menentukan untuk apa, gimana, kapan, dan berapa lama akan dilaksanakan dan bagaimana cara melaksanakannya. Nah, kegiatan perorganisasian menentukan bagaimana aturan dan tata kerjanya. Kegiatan perencanaan menentukan siapa yang terlibat, apa yang dilakukan oleh masing-masing anggota, dan apa pertanggungjawabannya. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan mengatur kriterianya, bagaimana cara melakukan, dan apa yang akan dilakukan oleh siapa dan di mana. Kegiatan umpan balik merumuskan kesimpulan dan saran-saran untuk kesinambungan terselenggarakannya pengelolaan operasional sekolah. Nah, langkah pertama dalam penentuan rencana pengeluaran keuangan adalah menganalisa berbagai aspek yang berhubungan erat dengan pola perencanaan anggaran. Lalu, apa yang didasarkan pertimbangan kondisi keuangan, line of business, keadaan para nasabah atau konsumen, organisasi pengelola, dan skill para pejabat pengelola. Proses pengelolaan keuangan di sekolah ini meliputi yang pertama itu perencanaan anggaran. Yang kedua yaitu strategi mencari sumber dana sekolah. Yang ketiga yaitu penggunaan keuangan sekolah. Yang keempat yaitu pengawasan dan evaluasi anggaran. Yang kelima yaitu pertanggungjawaban. Lalu anggaran tersebut memiliki fungsi. Yang pertama yaitu sebagai alat penaksir. Yang kedua sebagai alat otorisasi. Dan yang ketiga sebagai alat efisiensi. Dan ada 3 hal yang berhubungan dengan penyusunan, yaitu penerimaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban. Mungkin hanya ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.